Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 5 mengenai aktivisme dan peran Muhammadiyah dengan beranggotakan Cynthia Indah Permatasari, Salsabil Wadia, Salsabila Tarifita, Sandi Muskia, Faiza Ataya, dan saya Muhammad Dana Prakoso. Izinkan kami membagikan materinya. Gerakan dakwah dan pencerahan. 1. Dakwah Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah mempunyai konsep bahwa dakwah mempunyai dua fungsi, yaitu kerisalahan dan kerahmatan. Pertama, maksud dari fungsi kerisalahan adalah dakwah bertujuan untuk meneruskan tugas Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Fungsi dakwah sebagai kerisalahan sejalan dengan Quran Surat Ali Imran ayat 110. Kedua, maksud dari fungsi kerahmatan adalah mewujudkan agama Islam sebagai rahmat yang berupa membawa kebahagiaan dan pemecahan problematika kehidupan di alam semesta. 2. Cara dakwah Muhammadiyah. Dakwah Muhammadiyah berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. MT dan TPP Muhammadiyah 2018. Muhammadiyah yang bergerak dalam bidang dakwah Islam berupaya untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip dakwah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya adalah strategi dakwah yang merujuk pada Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai model dakwah dalam Muhammadiyah. Model perjuangan beliau adalah membaca ayat Al-Quran, menafsirkan secara mendalam, dan memberikan pendidikan keteladanan. Majelis Ekonomi Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Daerah Istimewa Yogyakarta 2015. Beliau menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengartikan, mendalami maksudnya, mengelompokkan mana ayat yang berisi perintah atau larangan, dan apakah sudah mengamalkan ayat tersebut. Ketiga, ada sasaran dakwah Muhammadiyah. Sasaran dakwah Muhammadiyah ditunjukkan pada perseorangan dan masyarakat. Muhammadiyah mempunyai sasaran dakwah yang disebut dengan umat ijabah dan umat dakwah. Dakwah yang disampaikan untuk orang Islam disebut dengan umat ijabah. Sedangkan dakwah yang disampaikan untuk orang non-muslim disebut dengan umat dakwah. Dakwah yang disampaikan kepada umat dakwah fokus pada ajakan dan dialog dengan tujuannya agar muncul kesadaran dirinya supaya mau menerima keberadaan agama Islam. Dakwah Muhammadiyah dalam masyarakat adalah bersifat perbaikan, bimbingan, serta peringatan. Yang keempat, prinsip dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam berdakwah memandang faktor kondisi sasaran dakwah. Faktor kondisi sasaran dakwah di antara contohnya adalah melihat kondisi sosial, ekonomi, psikologis, dan bertahap atau istiqomah. Muhammadiyah memahami bahwa manusia adalah sebagai makhluk budaya. Muhammadiyah memahami dan meyakini bahwa terdapat adat, kebiasaan, norma, simbol yang berlaku di masyarakat. Gerakan dakwah Muhammadiyah pada abad pertama melakukan gerakan pembaruan. Memasuki abad kedua, Muhammadiyah berkomitmen untuk melakukan pencerahan. Muhammadiyah hadir di tengah masyarakat dengan melakukan dakwah pencerahan berbasis komunitas yang sering disebut dengan dakwah komunitas. Komunitas berasal dari bahasa Latin. Komunitas atau dalam bahasa Inggris adalah community, yang artinya adalah kesamaan. Secara istilah, komunitas adalah kelompok kecil dalam masyarakat yang memiliki sifat dan karakter tertentu. Dakwah komunitas adalah strategi dakwah Muhammadiyah yang fokus diberikan pada kelompok sosial khusus. KH Ahmad Dahlan mempelopori usaha membina komunitas dan jamaah dengan cara membina kelompok pengajian seperti Wal Asri, Fathul Asror, Miftahul Sa'adah, dan Nurul Iman. KH Ahmad Dahlan menyebarkan gagasan pembaruan Islam dengan cara safari dakwah ke berbagai pelosok Nusantara. Beliau menyebarkan Islam dengan semangat juang yang tinggi lewat tablik dari kota ke kota untuk menyebarkan agama Islam. KH Ahmad Dahlan mempunyai pandangan bahwa kebenaran Islam tercermin lewat pada penebaran manfaat Islam.
Pemahaman agama Islam harus dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari atau sering dikenal dengan ilmu alamiah dan amal ilmiah. Beliau mempunyai konsep perjuangan yang memberikan manfaat kepada umat manusia tanpa melihat latar belakang. Fokus gerakan dakwah komunitas Muhammadiyah adalah masyarakat. Pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua bahwa gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan hubungan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia, menjunjung toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama. Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi, filantropi, dan kemanusiaan. 1. Muhammadiyah sebagai gerakan ekonomi. Muhammadiyah berperan besar dalam ekonomi, salah satunya melalui amal usaha Muhammadiyah atau disingkat dengan AUM. AUM meliputi berbagai amal usaha seperti rumah sakit, sekolah, dan juga universitas, bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. 2. Muhammadiyah sebagai gerakan filantropi dan gerakan kemanusiaan. Filantropi berasal dari kata philos yaitu cinta dan anthropos yaitu manusia, merupakan tindakan memberi tanpa syarat. Dalam konteks Muhammadiyah, filantropi terkait erat dengan kemanusiaan, kepedulian, dan peningkatan kesejahteraan umat manusia. Filantropi terbagi dua, berbasis tradisi giving atau agama, dan sekuler atau respon terhadap kemiskinan. Filantropi Muhammadiyah sering disalahpahami hanya sebagai zakat, melibatkan pengelolaan sumber daya publik untuk berbagai aktivitas sosial. Ki Haji Ahmad Dahlan mencontohkan filantropi melalui berbagi makanan. Panti Asuhan Muhammadiyah yaitu bagian dari filantropi Muhammadiyah, bertujuan memberikan perlindungan, pendidikan, dan juga pembinaan kepada anak-anak khususnya yatim piatu dan duafa. C. Gerakan Pendidikan dan Kesehatan. 1. Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh yang berjasa dalam sejarah bangsa Indonesia. Beliau merupakan tokoh agama, tokoh pendidikan, dan pahlawan bangsa Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah berkaitan dengan faktor dan latar belakang yang terjadi di Indonesia. Beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya Persyarikatan Muhammadiyah diantaranya adalah yang pertama, perjalanan religius biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, faktor realitas sosio-agama. Yang ketiga, faktor realitas sosio-pendidikan. Yang keempat, realitas sosio-politik Islam Hindia Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan fokus pada pembenahan sistem pendidikan Indonesia pada pra-kemerdekaan. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat realitas sosial dan pendidikan di Indonesia yang terjadi dua sistem pendidikan. Sistem pendidikan pada masa penjajahan. Yang pertama, sistem pendidikan pesantren tradisional. Sistem pendidikan pesantren tidak menggunakan ruang kelas, tidak mengenal waktu, dan lamanya proses belajar, dan juga tidak ada evaluasi tes murid dinyatakan lulus menurut pandangan Kiai. Materi pembelajaran adalah ilmu agama, tata bahasa Arab, nahwu, saraf, tauhid, tasawuf, dan tajwid. Sistem pendidikan ini berdampak pada santri mempunyai kemampuan kuat dalam ilmu agama, namun kurang menguasai ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Yang kedua, sistem pendidikan Belanda. Sistem pendidikan Belanda merupakan lembaga pendidikan anak pribumi dari kalangan atas dan penjabat yang mampu membayar. Sistem pendidikan Belanda menggunakan kurikulum pendidikan modern yang lengkap dengan sarana dan prasarana memadai. Kurikulum dan kesiswaan. Sekolah Belanda mengajarkan mata pembelajaran umum dan pengetahuan dunia tanpa ada pembelajaran bernuansa agama. Tujuannya adalah membentuk akal dan kecerdasan siswa. Dampak dari sistem pendidikan ini adalah siswa kuat dalam ilmu sains dan teknologi dan lemah dalam pemahaman agama. Kiai Haji Ahmad Dahlan berinovasi dalam pendidikan dengan menggabungkan sistem pesantren tradisional dan pendidikan Belanda. Ia mendirikan sekolah di rumahnya yang kemudian berkembang menjadi perguruan Muhammadiyah. Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah untuk mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kesadaran. Pendidikan Muhammadiyah menyeimbangkan ilmu agama
dan pengetahuan umum serta berorientasi pada dakwah untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Salah satu ciri khasnya adalah pendidikan AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yang meliputi pembelajaran akidah dan ketauhidan, pembelajaran sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dalam mencerahkan sisi kehidupan jasmani maupun rohani umat manusia, pembelajaran akhlak agar mempunyai ketenangan dan kebenaran dalam bersikap. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan kesehatan. Muhammadiyah merupakan persyarikatan yang bergerak dalam bidang kesehatan. Muhammadiyah mempunyai komitmen untuk mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendirian dan pengolahan fasilitas kesehatan yang telah tersebar di Indonesia. Rumah Sakit Muhammadiyah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan berbasis nilai-nilai Islami. Muhammadiyah mempunyai kontribusi yang bagus dalam bidang kesehatan. Muhammadiyah melakukan pembaharuan dengan membuat poliklinik, rumah sakit, dan balai kesehatan. Tokoh Muhammadiyah yang bernama H.M. Sucak mendirikan PKU Muhammadiyah pada tahun 1923 sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kaum fakir miskin. D. Gerakan sosial dan kebudayaan. 1. Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Muhammadiyah berperan besar dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Muhammadiyah fokus dalam memajukan masyarakat Indonesia melalui pendekatan yang modern dan berbasis nilai Islam. Lazismu merupakan lembaga zakat, infak, dan sedekah tingkat nasional yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Lazismu berkhidmat dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat, infak, wakaf, sedekah, dan dana kedermawanan lainnya yang bersifat perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya dengan cara produktif. Lazismu telah didirikan oleh PP Muhammadiyah tahun 2002. Program kerja Lazismu merupakan perencanaan dan aksi nyata yang telah disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan jangka waktu tertentu. Program kerja Lazismu diantaranya adalah 1. Program pendidikan dan kesehatan. Program pendidikan dan kesehatan merupakan program pemberian beasiswa pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan sarjana, dan layanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Lazismu memberikan beasiswa berupa beasiswa mentari bagi peserta didik yang kurang mampu dan berprestasi dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, serta beasiswa sang surya bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi dan aktif dalam kegiatan Muhammadiyah. 2. Program pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi merupakan gerakan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat melalui pengembangan kewirausahaan dan ekonomi yang berbasis keluarga maupun UMKM. Program pemberdayaan ekonomi dapat berupa pemberian modal usaha dan pemberian peralatan penunjang dalam rangka pelaksanaan usaha. 3. Program sosial dakwah. Program sosial dakwah kemanusiaan yang merupakan gerakan yang siap siaga tanggap bencana berupa respon, rehabilitasi, maupun proses recovery. Program sosial dakwah kemanusiaan diantaranya adalah pelaksanaan program bedah rumah, mobil layanan umat, dan program tanggap. Muhammadiyah sebagai gerakan budaya. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang mencintai dan melestarikan budaya Indonesia. Organisasi ini membangun kualitas masyarakat melalui mendekatkan budaya yang selaras dengan nilai-nilai Islam, dengan menekankan seni dan budaya yang mendidik serta tidak bertentangan dengan norma agama. Dikenal dengan konsep dakwah kultural, Muhammadiyah menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbudaya dengan mempertimbangkan potensi manusia. Muhammadiyah juga memiliki pedoman seni dan budaya yang tertuang dalam SK Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 138 Khususan 1.0 B 2014. Pendekatan seni dan budaya dinilai efektif sebagai sarana dakwah seperti yang diterapkan di perguruan tinggi Muhammadiyah melalui seni, drama, tari, ataupun musik. Dalam aktivitas kesenian, Muhammadiyah menekankan nilai-nilai yang menghindari kerusakan, bahaya, dan kemaksiatan. Seni budaya yang diciptakan dan dinikmati oleh warga Muhammadiyah bertujuan untuk membangun budi pekerti yang baik serta menjadi media pendekatan diri pada Allah. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.